Episode 4426-4430. Ketika Mu Yun sampai di ujung tali besi, gunung setinggi 100 kaki berdiri di depannya, selangkah demi selangkah, terjadilah tidak ada krisis. Mu Yun menarik napas dan melangkah keluar, ketiganya juga pergi ke 3 portal perunggu yang tersisa satu demi satu. Ya, Mu Yun kemudian berkata, hati-hati. Aku tidak tahu ada apa di sini. Keselamatan adalah yang paling penting. 4 portal lainnya tidak menunda saat ini. Wang Yishan melihat ke 8 portal saat ini. Tanpa ragu-ragu, dia langsung memasuki salah satu portal dan menghilang. 8 gerbang, dengan warna perunggu kuno dan berubah-ubah, terbuka perlahan. Pada saat ini, 8 portal muncul dari udara tipis di depan 8 sosok dan di atas jalan. Pada saat ini, ke-8 orang berkumpul di sini dan melihat sekeliling dengan hati-hati. Namun, melihat Mu Yun, Gunanwan, dan Li Xiwen bersama dan mengenal satu sama lain, keempatnya juga secara bertahap bersandar bersama, dan ada niat tersembunyi untuk bergabung tangan. Keempat orang ini juga waspada terhadap satu sama lain saat ini. 3 lainnya adalah 3 pemuda, 4 lainnya, satu dari mereka, tampak seperti wanita berusia 30-an. Dia montok dan penuh pesona. Tanda kecil di tengah alisnya menambahkan sedikit postur bergerak. Mu Yun, Li Xiwen dan Gunanwan adalah satu kelompok. Wang Yishan menyegel 3 nafas surga. Dia kesepian dan acuh tak acuh. Dia berdiri di samping dan melihat sekeliling avenue seolah mencari sesuatu. Dapat mencapai titik ini membuktikan bahwa ke-8 orang tersebut adalah ahli bela diri yang mampu melintasi barisan. Saat ini, ke-8 orang tersebut juga saling menguji satu sama lain. Awalnya, ada hampir 100 seniman bela diri yang langsung memasuki jalan tersebut. Namun kini ada hanya berjumlah 8. Ujian ruang misterius adalah semacam penilaian. Setelah berkomunikasi dengan Li Xiwen dan Gunanwan, Mu Yun juga memahami bahwa seperti yang diharapkan, 4 lainnya, 3 pria dan 1 wanita, semuanya berasal dari kekuatan yang berbeda. Wang Yishan dari Paviliun Awan juga di sana. Selain itu, ada 5 orang. Saat ini, Li Xiwen dan Gunanwan juga termasuk di antara ke-7 orang tersebut. Saudara Yun, semuanya ada 7. Saat Mu Yun muncul di sini, ada orang-orang di sekitarnya. Mu Yun muncul di jalan yang nyaring. Langit dan bumi berubah. Pada saat berikutnya, dia tampak menyatu dengan pola susunan, dan semua gundukan di sekitarnya muncul dari tanah, mengeluarkan suara ajaib di sekitar telinganya. Mu Yun menyalakan 100 arai satu persatu, waktu terus berjalan sedikit demi sedikit. Jika Mu Yun memikirkannya, lanjutkan ke susunan kedua, masih berdiri di depan barisan, tapi saat ini, barisannya sudah terukir di dalam hatinya, dan susunan di depannya telah menyala. Mu Yun tiba-tiba terbangun. Lama sekali, rendahnya raungan terdengar saat ini. Mu Yun tenggelam di dalamnya dan mengumpulkan pola batas sesuai dengan panduan susunannya. Susunan 9 tingkat, susunan suara iblis roh bumi. Pada saat ini, susunan ini sama redupnya dengan totem yang kehilangan cahaya. Namun, 9 susunan tingkat ini adalah jutaan pola batas Tao, yang dapat diringkas, dan sekilas, diikuti oleh susunan 9 tingkat. Ratusan susunan besar, di dinding gunung yang halus, susunan besar gambar diukir saat ini. Mu Yun melangkah ke dalamnya dengan tampilan tenang. Saat ini, gunung-gunung itu seolah terbelah oleh pedang, dan dinding gunung di kedua sisinya sangat halus. Gunung setinggi 100 kaki, bergemuruh, terpisah dari tengah. Dia tidak bisa memberitahu Li Xiwen dan Gunanwan sekarang, jadi dia hanya bisa berjalan duluan. Atau apakah setiap orang yang masuk ke sini mengalami hal yang berbeda? Dia adalah ahli susunan batas, jadi dia bisa menerobos kebingungan pola batas dan kembali ke tempatnya lagi, tapi Li Xiwen dan Gunanwan tidak tahu apa-apa tentang itu. Apa yang harus mereka lakukan? Tapi tak lama kemudian, Mu Yun terlihat aneh. Sekarang, dia yakin ini sengaja ditinggalkan oleh seseorang. Setelah lulus ujian ini, dia mungkin bisa mencapai apa yang disebut gunung tanpa dasar dan mendapatkan formula susunan sungai kuno. Hanya melihat pemandangan ini, Mu Yun sedikit terkejut. Gunung setinggi 100 kaki bergemuruh saat ini. Arai dimulai kembali. Dia mulai mempelajari susunan batas ini dan segera menemukan cara untuk mencocokkan pola batas dan mengembalikannya. Mu Yun berpikir sejenak, dan garis batas pada tanah melayang dengan jari kelingking. Seluruh pola batas tampaknya membentuk susunan batas, tetapi terganggu secara artifisial. Pola batas ini diukir di gunung, tetapi beberapa di antaranya terukir di gunung bumi di bawah. Master susunan batas level 9 juga disebut ahli susunan batas yang hebat. Seberapa sulitkah menyatukan pola batas pada level master hebat? Selama bertahun-tahun,
Muyun hanya menembus dari 500.000 menjadi 1 juta, dan peningkatan pola batas di masa depan dihitung sebesar 1 juta. Namun, terobosan seperti itu membuat hati Muyun melonjak. Apa yang terjadi jika Anda tidak dapat menerobos? Muyun tidak tahu, terobos. Langsung tingkatkan pola batas, dan dapatkan 100 susunan. Ini bukan hanya sebuah terobosan, tetapi juga sebuah peluang. Muyun sampai pada titik ini dan sangat jelas dalam hatinya, dan masing-masing membutuhkan 2 juta garis batas untuk dipadatkan. Hanya ini waktu, bukan lagi 100, tapi 300. Pada saat ini, kedua sisi gunung tinggi dan tembok gunung muncul kembali, gunung itu bergetar lagi dan terbuka darinya, susunannya dimulai lagi. Muyun menyerap pola batas di bumi, berkomunikasi dengan pikiran dan menyatu dengan pegunungan, namun saat ini, nampaknya di ketinggian 300 kaki juga muncul barisan besar, dan juga terdapat garis batas di atasnya, bumi. Dia berjalan melewati saluran pegunungan dan menemukan bahwa masih ada jembatan selokan kunci besi di depannya. Dia menginjak kunci besi dan terus bergerak maju. Belum lama ini, ada lagi penghalang gunung. Pada saat ini, hati Muyun bergetar, jutaan pola batas Tao diintegrasikan ke dalam lautan jiwa Muyun, yang tampaknya memadatkan ribuan cahaya. Awalnya, lebih dari 1 juta pola batas Tao meningkat menjadi 2 juta dalam beberapa jam, baru garis batas digantung di sekitar tubuh Muyun. Muyun tidak berhenti pada saat ini, tetapi segera mulai memadatkan pola batas, tapi sekarang, itu dan 39, selesai dalam sekejap mata. Pada saat itu, tubuh Muyun sepertinya menyatu dengan garis batas. Pada saat ini, Muyun Bei diberi semangat dan terus bergerak maju buka gunung. Ada ribuan susunan batas, dan Muyun terintegrasi satu per satu, 4 juta garis batas. Tidak, setiap gunung pasti ada batas waktunya. Gunung ini, susunan batas 3.000 jalan, mungkin memakan waktu kurang dari sebulan. Saya melampaui kali ini. Jika tidak, jika kamu tidak melakukannya dalam sebulan, kamu akan gagal. Jika tidak, tembok gunung akan menutup dan dia akan hancur berkeping-keping. Muyun tidak punya pilihan tapi berjalan keluar dari tembok gunung. Setelah 1 bulan, Muyun belum mampu menguraikan seluruh susunan batas, dan tembok gunung mulai bergemuruh dan menyatu. Gagal, tapi kali ini Muyun terus retak. Gunung tinggi lainnya, setinggi 3.000 kaki, membuka barisan batas. Di dinding gunung terdapat peta 3.000 susunan batas jalan, dipenuhi dengan kegembiraan. Muyun berjalan keluar lagi dan berjalan menyusuri jembatan kabel. Setengah bulan kemudian, diagram susunan batas menyala satu demi satu. Dalam benak Muyun, ribuan susunan batas memadat, dan garis batas dalam diagram. Susunan batas mengalir ke tubuh Muyun dan menyatu. Kali ini, Muyun membutuhkan waktu setengah bulan. Muyun melanjutkan cara sebelumnya. Di depan gunung, masih ada susunan yang besar, tingginya ribuan kaki. Di seberang gunung, masih ada jembatan kabel di depannya. Saat memasuki jembatan kabel, Muyun melihat gunung tinggi lagi di antara awan. Di sekelilingnya, Muyun memadatkan 3 juta garis batas dalam sekejap. 300 susunan diintegrasikan ke dalam pikiran Muyun, dan susunan tersebut memancarkan cahaya Tao dan diintegrasikan ke dalam tubuh Muyun. Di kali ini, waktu berlalu sedikit demi sedikit. Kali ini, Muyun menghabiskan 1 hari penuh untuk melakukannya. Pada saat ini, Muyun bersemangat, perlahan-lahan menjadi tenang, dan kemudian mulai memecahkan 300 arai. Dia membutuhkan latihan keras bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun untuk memadatkan jutaan pola batas Tao, dan dia berhasil dalam beberapa jam. Setelah berjalan melalui Gunung Baizang pertama, Muyun memecahkan susunan besar, memadatkan peta susunan Baidao, dan secara langsung yang diumpankan kembali ke dirinya sendiri adalah pola batas dengan peningkatan 1 juta jejak dalam beberapa jam. Misalnya, 1 juta pola batas Tao membentuk susunan besar, yang dapat membunuh satu benda yang menyegel surga, tapi 2 hal yang menyegel surga. Itu hanya penindasan, dan tidak mungkin untuk dibunuh. Tanpa bertambahnya 1 juta pola batas, kekuatan susunan yang tersusun juga meningkat. 10 juta garis batas adalah akhirnya. 1 juta garis batas adalah titik awal. Saat ini, awan terlihat jelas di hati. Meski kesal, Muyun tidak punya cara lain. Dari depan ke belakang, ia mengumpulkan lebih dari 1 juta baris dan menjangkau lebih dari 4 juta baris. Ini merupakan kemajuan yang luar biasa. Sangat disayangkan. Jika saya dapat melakukannya sepenuhnya, dapatkah saya meningkat puluhan juta dan menjadi master terbaik dalam susunan batas level 9? 4 juta, ribuan formasi.
Ketahuilah dalam hati Anda, setidaknya kali ini, bisa dikatakan perbaikan dan perubahan yang mengguncang bumi. Pola batas telah mencapai 4 juta. Setidaknya susunan besar memiliki 4 tingkat penyegelan surga dan memiliki kekuatan membunuh. Ketika Mu Yun muncul di sini, sosok itu langsung berkata, pembagian susunan batas 9 tingkat, 4 juta pola batas. Susunan ini diukir olehnya di depan gunung pertama. Mu Yun merasa bijaksana di dalam hatinya, ini adalah kompetisi murni. Pada titik ini, seperti dua kacang polong, dia menemukan bahwa sosok yang berkumpul di depan batas itu persis sama dengan susunan besar yang dia kumpulkan. Berbeda bunga saling bertabrakan, pada saat ini, dua susunan besar bertemu dan meledak dalam sekejap, ribuan bunga berbeda dipadatkan dengan pola batas. Setiap bunga yang berbeda adalah larangan, dan puluhan ribu bunga yang berbeda sudah cukup untuk melarang satu orang menghalangi kembaran langit dan bumi. Sedangkan untuk kembaran langit dan bumi bisa langsung disegel, rangkaian simpul 10.000 bunga, kata-kata Mu Yun jatuh, dengan cepat memadatkan pola batas, dan langsung melepaskan jutaan pola batas, yang juga merupakan pengorbanan untuk susunan 10.000 simpul bunga. Apakah ini sebuah kompetisi? Mu Yundeng berbicara tepat waktu. 10.000 susunan pembatas bunga. Namun, sosok itu mengabaikan Mu Yun sama sekali, dan kata-katanya jatuh, dan jutaan garis batas Tao terkondensasi di tubuhnya. Yang kedua, penilaian tahap dimulai. Ketika Mu Yun mendengar ini, dia langsung berkata, apa hasil penilaiannya? Selamat telah lulus penilaian tahap pertama. Sekarang mulailah tahap kedua. Mu Yun mengangguk, itu bukan orang sungguhan, tetapi sosok yang diringkas oleh jutaan pola batas Tao. Di platform tersebut, ada sesosok tubuh yang sedang berdiri. Saat ini, Mu Yun mendaki gunung pertama. Puncak gunung sepertinya terpotong dan sebuah platform muncul. Setiap gunung sangatlah besar. Meski tidak tinggi, namun menempati area yang sangat luas, tetapi gunung-gunung yang menjulang tinggi. Tahap pertama adalah belajar. Istana Surgawi Kuno, gunung tanpa dasar yang dibangun oleh penguasa istana kuno Sichuan. Begitu Anda memasuki gunung tanpa dasar, bertahan dalam ujian susunan batas dan menyatukan susunan batas, Anda dapat mencapai gunung tanpa dasar, jatuh dari gunung dan mendapatkan rumusnya. Gunung tanpa dasar, dan sebelumnya, apakah ini sebuah ujian? Melihat 3 kata di loh batu, Mu Yun menyadari bahwa tempat ini benar-benar gunung tanpa dasar. Akhirnya, ketika sampai di puncak gunung, Mu Yun hanya melihat sebuah tablet batu dengan 3 karakter besar di salah satu sisi gunung. Mu Yun menaiki tangga itu selangkah demi selangkah, dan tangga demi tangga menyebar hingga ketinggian 10.000 kaki. Pada saat ini, di depan sosok Mu Yun, pegunungan tak berujung menghilang dan digantikan oleh tangga menuju ke langit, 4 juta pola batas dan 4 bidang uji. Namun, ketika dia mencapai pegunungan keempat, Mu Yun hampir jatuh ke jadi dalam pertarungan, tapi untungnya, dia menahannya. Berlangsung lama. Blok 4, menerobos. Ketiga, menerobos. Blok 2, menerobos. Benar saja, ada sosok yang menunggu Mu Yun di sini. Mu Yun tidak tahu, jadi dia turun gunung dan naik ke gunung kedua. Ini tidak membutuhkan kekalahan, tapi ketekunan. Mu Yun tercengang. Baiklah. Tiba-tiba, Ji Yuan, sosok kentalnya berhenti, menatap Mu Yun dan berkata, lulus dan masuk ke level berikutnya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan waktu untuk dupa pun tiba. Tabrakan bunga yang berbeda berulang kali membuat kekosongan antara langit dan bumi. Sosok yang dipadatkan oleh pola batas itu sekuat gunung. Pada saat ini, Mu Yun terjun ke dalam kompetisi arai. Tahap kedua adalah memverifikasi hasil pembelajaran. Anda hanya bisa bertarung di level jutaan pola batas Tao. Di sini, ada batasan batas. Pada kali ini, dua susunan besar bertabrakan terus-menerus, tetapi Mu Yun menemukan bahwa ketika dia ingin memadatkan lebih dari 1 juta garis batas, sebuah garis batas akan lahir di puncak pegunungan di sekitarnya untuk menghancurkan postur tubuhnya. Mu Yun bingung, apa yang terjadi jika Anda gagal? Peta susunan dan pola batas kenaikan yang diperoleh di gunung itu rentang semuanya untuk ujian tahap kedua. Dapatkan triknya, kurang dari span lebih besar dari apakah ini lompat tebing. Mu Yun naik ke puncak dan melihat ke sisi lain tebing. Itu sangat dalam dan tidak berdasar. Saat ini, dia takut. Turun bukit. Mu Yun masih berjalan keluar selangkah demi selangkah. Aku sangat mencintaimu, tapi bagaimana denganmu? Kurang dari span lebih besar dari saat ini, hati Mu Yun masih teguh. Di antara orang-orang itu, Mu Yun justru melihat bahwa Xie Qing terlihat paling menderita.
Tangan dan lengannya dipotong dan dihubungkan dengan beberapa otot dan pembuluh darah. Seluruh wajahnya berlumuran darah dan tergeletak di tanah seperti belatung. Suara bertanya, raungan marah. Kembalikan hidupku, Mu Yun. Ini semua salahmu. Kamu membunuh kami. Setiap orang menderita. Mereka menatap Mu Yun dengan kebencian di mata mereka. Pada saat ini, Mu Qingyu, Ye Yuxi, Xie Qing, Lu Qingfeng, Qin Mengyao, Meng Zimo, Bi Qingyu dan lainnya terus bermunculan dari celah-celah itu, namun secara bertahap, pemandangan berubah. Di neraka, bumi dan langit tampak retak dan redup. Susunan sihir tingkat ini tidak dapat mempengaruhi pikirannya. Di jalan di depannya, sosok muncul dalam berbagai cara. Bahasa Miao Xian sama murni dan menawannya seperti saat pertama kali kita bertemu. Sungguh luar biasa dan menakutkan. Bahasa peri. _2. Mu Yun tercengang. Tuan, datanglah padaku. Mengyao, Mu Yun. Mu Yun mengangkat alisnya. Xie Qing, berpakaian hijau, muncul dan tertawa dan berkata, Gembala tua, pergilah, anggaplah kamu bersikap alami dan tidak terkendali. Xie Qing, Gembala tua, ayah bisa sangat baik. Bagaimana dia masih bisa menyegel alam surga ganda sekarang? Dia telah lama menjadi kaisar dewa. Setelah mendengar ini, Mu Yun tidak menyebutkannya. Dengan satu pukulan, Guding pingsan dan terbang. Hentikan. Mu Yun melihat sosok itu, berjalan keluar dari tripod kuno, mengulurkan tangannya, tersenyum dan berkata, Yuner, ayahku akan membawamu ke God Emperor Avenue dan membiarkanmu menjadi dewa kaisar. Ayah, anak awan. Secara terus-menerus, sesosok muncul di hadapannya. Ini adalah fantasi. Setiap langkah yang diambilnya, terdengar suara-suara menawan di sekujur tubuhnya. Pada saat ini, Mu Yun jatuh ke neraka, menginjak tanah dan melihat sekeliling. Dia ingin melihat mengapa Tuan Bucuan meninggalkan ini. Pada saat ini, Mu Yun menjadi tenang. Ini neraka. Keluarlah, sosok Mu Yun, jatuh dari tebing. Coba saja. Namun, hal itu mustahil untuk dilakukan. Mu Yun mundur ketika mereka sudah mencapai langkah ini. Mengapa terdengar begitu misterius? Dapatkan keterampilan sihir tiada taraf. Namun, suara-suara itu, emosi-emosi itu, tapi tertanam dalam pikirannya. Suara menakutkan dan emosi yang membuat bulu kuduk berdiri tanpa disadari memengaruhi Mu Yun. Bahkan jika dia berpegang teguh pada pikirannya tidak teguh. Dia berjalan keluar selangkah demi selangkah, dan segala macam adegan muncul. Detik terakhir, itu adalah foto hangat bersama 9 wanita. Di sisi berikutnya, 9 wanita seolah menelannya seperti hantu ganas. Adegan seperti itu terus-menerus ditumpangkan, kurang dari AI sama dengan 7 lebih besar dari tiba-tiba, roh jahat di tubuh Mu Yun terlepas, dan kemudian, takdirnya muncul, di belakang, ada pintu reinkarnasi, portal kuno ilusi, berputar perlahan, seolah-olah ada kitab terbatas yang tak ada habisnya, yang akan berlari keluar dari portal. Di kaki Anda, susunan 8 trigram Tai Chi mengembun, dengan cahaya hitam putih, jernih, 2 cahaya hitam putih, menjulang tinggi di atas langit. Ini dia, parubaya berjubah putih juga melihat ke arah Mu Yun. Mu Yun memandang pria parubaya berjubah putih. Itu adalah seorang pria parubaya berjubah putih, dengan kerutan di antara alisnya. Dia tampak khawatir sepanjang tahun, dan tubuhnya lurus, memberikan kedekatan yang kuat kepada orang-orang. Ketika Mu Yun datang ke lembah, sesosok tubuh berdiri di sana dan memandang dirinya sendiri dengan tenang. Mu Yun melihat pemandangan sekitarnya, berjalan keluar selangkah demi selangkah, berbelok ke kaki gunung, dan sebuah lembah muncul di depannya. Apakah ini kaki gunung tanpa dasar? Tempat ini seperti tempat suci tanah keluarga abadi, yang membuat Mu Yun bertanya-tanya. Saat ini, hanya mata kaisar yang bersinar, tetapi ketika matanya kaisar dan kaisar kuning meledak, semuanya lenyap. Semua fantasi itu bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan sama sekali. Mu Yun juga bingung. Saat ini, hanya mata kiri Mu Yun yang mengeluarkan cahaya hijau redup. Semuanya baru saja menghilang, dengan sinar matahari dan angin sepoi-sepoi, tampak seperti surga dan tanah suci di bumi. Lalu, tubuh Mu Yun muncul di gunung suci, segala sesuatunya seakan tidak pernah terjadi. Saat kedua cahaya itu tiba-tiba muncul, saat berikutnya, dalam sekejap, penampakan langit dan bumi lenyap, mata kanan berwarna kuning pucat, mata kiri berwarna biru, mata Mu Yun terbuka. Tapi dalam sekejap, boom saat ini, Mu Yun tahu bahwa semua fantasi di sini adalah dia ingin menolak atau dia bisa menolak. Dia sama gilanya dengan manusia, seolah-olah dia akan membunuh orang.
Apakah kamu kenal saya? Mu Yun berkata dengan rasa ingin tahu. Dia bertemu Li Hun, San Mao, dan sekarang Gu Chuan. Mendengar ini, Mu Yun merasa takut untuk beberapa saat. Jika dia tidak berjalan, dia mungkin akan menutup telepon. Mendengar pertanyaan ini, Gu Chuan berkata sambil tersenyum, "Susunan langit terlarang telah saya atur. Arai 9 tingkat teratas adalah kaisar setengah langkah. Jika kaisar kuasi masuk, dia mungkin juga mati. Arai ajaib adalah yang paling mematikan." "Mengapa?" Gu Chuan berkata lagi, "Sebagai untuk arai terlarang yang terakhir Anda lewati, itu yang terakhir. Tidak ada yang berani mencoba di istana surgawi kuno." "Ya," Mu Yun lalu berkata, "itulah bisa dikatakan, saya memadatkan dari 1 juta garis batas Tao menjadi 4 juta garis batas Tao. Jika aku gagal lulus ujian nanti, aku akan kembali ke diriku yang semula. Kamu hanya bisa mendapatkan apa yang kamu dapatkan ketika melewati Gunung Shizhen dan Jalan Wanzhen. Bersemangat, gunung tanpa dasar." Gu Chuan lalu berkata, "Itulah ujian yang kulakukan sebelum kematianku. Tanah istana surgawi kuno saya juga merupakan salah satu dari 13 istana-istana candi. Ini terkenal dan ada banyak ahli susunan batas yang hebat. Itu adalah tempat ujian yang saya tinggalkan pada tahun-tahun itu dan hadiah untuk anak-anak di istana." Dengan diperkenalkannya Gu Chuan, Mu Yun datang ke lembah. Terlihat sangat sepi, seperti pemandangan halaman pertanian yang sangat nyaman. "Apa itu sebelumnya?" Mu Yun tercengang, tetapi Gu Chuan berkata sambil tersenyum, "Kakak-kakak kita, 11 kakak-kakak, masih memiliki kemampuannya sendiri. Bahkan jika mereka mati, mereka selalu dapat meninggalkan sesuatu. Ini, Gu Chuan, salah satu dari 13 murid Kaisar Chang, penguasa istana surgawi kuno, Gu Chuan. Panggil saja saya Gu Chuan." Mu Yun memandang pria berjubah putih itu, membungkuk tangannya dan berkata, "Senior." Yang putih pria berjubah itu tersenyum dan berkata, "Namun, jika kamu bisa berjalan melewati deretan langit terlarang, itu membuktikan bahwa kamu harus datang ke sini." Petik 2. Saya tidak tahu. Mu Yun tidak berkata apa-apa. Jika tidak, dia akan berubah menjadi segelintir loes. Pada saat itu, ketika ayah saya ingin membunuh saya, dia dihentikan oleh majikan senior, kakak-kakak senior, dan akhirnya, master senior melarangnya, yang membuatnya hidup sampai hari ini. Awalnya aku ingin membunuhnya, tetapi tuanku memperlakukannya seperti cucu. Nyatanya kakak-kakak kita sudah seperti anak majikan. Mereka saling mencintai. Tentu saja sang majikan sangat menyayangi anak-anak kami." Gu Chuan kemudian berkata, "Dia hanya membuat Kaisar Kuning dan Kaisar Ming menghabiskan lebih sedikit usaha." Gu Chuan, yang mendengar ini, tidak terlalu terkejut. "Kaisar Ming, Kaisar Kuning." Mu Yun tertegun. Tetapi nyatanya, tanpa dia, Kaisar Kuning dan Kaisar Ming masih bisa membuka barisan pertempuran Istana Changdi dan bunuh Istana Changdi. Gu Chuan kemudian berkata, "Pada tahun-tahun itu, Kaisar Ming dan Kaisar Kuning benar-benar membimbingnya, yang membuat seluruh jajaran Istana Changdi kita bermasalah dan diketahui oleh Kaisar Kuning, yang memudahkan Kaisar Kuning dan Kaisar Ming untuk mendobrak pertahanan Istana Changdi dan membunuh Istana Changdi. Dia tidak perlu menyalahkan dirinya sendiri." Mendengar ini, Gu Chuan tercengang dan memimpin Mu Yun ke lembah. Di bawah pavilion, mereka duduk satu demi satu, dan Gu Chuan mulai memasak teh. Mu Yun berkata lagi, "Salahkan dirimu sendiri karena telah membunuh semua orang di Istana Changdi." Dia menyalahkan dirinya sendiri. Sudah lama Gu Chuan melontarkan kalimat seperti itu. "Hidup saja." Mu Yun memecah ketenangan dan berkata, "Saya melihat Gu Duyi. Dia masih hidup." Saat ini, Gu Chuan tampak redup, dan sepertinya memiliki ingatan. Gu Chuan lalu berkata, "Pantas saja, sang guru dapat melihat sekilas cacat formasiku di masa lalu. Pantas saja Anda bisa masuk." "Ya." Gu Chuan menjatuhkan kata-katanya, melihat pada Mu Yun dan berkata, "Apakah itu mata tuan yang lebih tua?" Gu Chuan kemudian berkata, "Meskipun pada akhirnya kebetulan, kamu akhirnya masuk ke sini. Baiklah, aku yang pertama selama bertahun-tahun." Gu Chuan lalu berkata, "Aku baru saja memadatkan tubuh dengan pola batas dan menyuntikkan segumpal jiwa yang hancur ke dalam diriku. Hanya ketika orang masuk ke sini, aku akan bangun." Mu Yun gemetar dan tersenyum. Memang, peristiwa masa lalu Istana Changdi sedang berlalu. Kematian seseorang ibarat lampu padam. Semuanya tidak memiliki arti penting. Gudu ingat bahwa jika dia tahu Kaisar Ming belum mati, dia akan menjadi Kaisar Surga di Changlan.
Saya khawatir dia akan bekerja keras dengan Kaisar Ming. Dengan kekuatannya, saya khawatir dia bukanlah lawan Kaisar Xing, putra Kaisar Ming. Mu Yun berkata, dan generasi muda serta keluarga Kaisar tidaklah sama namun, Gucuan tidak mengeluarkan rumus arainya. Mu Yun melengkungkan tangannya dan tersenyum. Terima kasih, lebih tua. Formula ini saya buat pada tahun-tahun itu dan mengintegrasikan banyak susunan kuno. Meski sudah bertahun-tahun berlalu, selalu ada beberapa manfaatnya. Anda dapat mengidentifikasinya sendiri. Dia datang ke gunung tanpa dasar ini demi rumus susunan Gucuan. Mu Yun memiliki mata yang cerah. Gucuan berkata sambil tersenyum, kamu bisa masuk ke sini karena kamu ditakdirkan untuk bersamaku dan Istana Changdi. Rumus susunan Gucuan ditulis oleh saya dalam kehidupan saya yang miskin, dan dapat dianggap sebagai seseorang yang mewarisinya. Oh, ngomong-ngomong, setelah mengomel lama sekali, aku lupa hal yang paling penting. Hanya ketika Anda menjadi yang terkuat Anda dapat mengendalikan nasib Anda sendiri. Segalanya berubah. Dari kata-kata Gucuan, tidak sulit untuk mendengar bahwa candi istana di masa lalu juga harmonis dan makmur, namun hasilnya tetap saja hilang, harus saya katakan, itu membuat orang menghela nafas. Bangunannya runtuh. Kaisar sudah mati. Namun, gunung itu runtuh di puncaknya. Kaisar Chang, kaisar pertama zaman kuno, dihormati dan ditambah oleh 11 murid. Dapat dikatakan bahwa dia sangat kuat. Pada saat itu, tidak ada seorang pun yang sebanding Istana Changdi. Mu Yun mendengarkan narasi masa lalu Gucuan. Saya tenggelam dalam cara susunan sepanjang hidup saya. Dia pikir aku membosankan, jadi dia ingin melampauiku, jadi dia hampir menjadi ahli susunan batas. Hasilnya, dia sangat berbakat dan sering dipuji oleh Master Senior. Gucuan sedikit terkejut, lalu tersenyum dan berkata, lalu cobalah dan lihat apakah dia akan mempercayaimu. Ayah dan anak kami, dia adalah ayah dan anak di kehidupan ini dan teman di kehidupan sebelumnya. Dari kecil hingga besar, dia tidak puas dengan saya. Saat Mu Yun mendengar ini, dia berkata, kalau begitu aku akan memberitahunya aku melihat ayahmu. Ayahmu memintamu untuk mematuhiku. Jika kamu membantunya dalam beberapa aspek dan memintanya menerima cintanya, mungkin kamu bisa memintanya membantumu. Selain itu, terlalu sulit baginya untuk mendengarkanmu. Gucuan tertawa dan berkata, lupakan saja, Gudu Yi adalah anakku. Saya masih mengenalnya. Dia tidak bisa dibatasi. Menarik, mati tanpa henti, mencoba memenangkan ingatan Gudu. Saya tidak tahu apakah orang yang lebih tua dapat membantu saya. Petik 2. Salah. Mendengar hal itu, Mu Yun tidak terlalu terkejut kali ini. Faktanya, dari pemahamannya tentang bencana Kapur Yuan dan pertempuran Kaisar Dewa Kuno ke-18, dia mungkin merasa bahwa Kaisar Dewa Kuno berbeda dari Kaisar Dewa. Saat ini, kesenjangannya ada di jalan Kaisar Dewa, tapi dia tidak tahu seberapa besar kesenjangannya. Mereka seharusnya menjadi orang yang kuat di jalan Kaisar Dewa. Mereka mungkin sedikit kekurangan Kaisar Dewa yang sebenarnya. Pikirkan satu hal, Mu Yun kemudian berkata, apakah Kaisar Dewa yang menghalangi jalan Kaisar Dewa? Ataukah jalan Kaisar Dewa, sangat panjang, seperti jalan tuannya? Seharusnya tidak begitu. Saya tidak tahu persisnya. Gucuan menggelengkan kepalanya dan berkata, namun, saya memiliki beberapa informasi tentang pihak-pihak yang memasuki wilayah rahasia. Melihat perkembangan seni bela diri di era saat ini, saya mengetahui bahwa Mu Qingyu dan Kaisar Ming hidup berdampingan dan hebat. Master pernah menyebutkannya, tapi kata-katanya sangat kabur. Sepertinya dia tidak ingin berbicara dengan kita lagi. Cara Dewa Kaisar, ini, saya tidak tahu. Gucuan mengaku, pada masa itu, tuanku mengira dia tak terkalahkan di dunia, namun kemudian dia menyadari bahwa dia belum pernah mencapai puncak dunia. Apakah kamu tahu jalan Kaisar Ilahi? Apa itu? Apakah ini jauh melampaui ranah dominan? Hanya saja belum selengkap dulu, artinya, seni bela diri saat ini sistemnya sebenarnya sama dengan tahun itu. Seni bela diri tidak lengkap. Saya tidak tahu persis kelainan seperti ini bagaimana. Pada tahun-tahun awal, tuanku mengetahui hal itu. Belakangan, dia tahu lebih banyak tentang Kaisar Kuning dan Kaisar Ming. Cara seni bela diri telah berubah total. Mengapa? Pada masa kelaparan, dunia langit dan bumi hancur, namun belum benar-benar hancur total. Banyak hal yang masih diwariskan, namun sejak saat itu, dunia tempat kita berada berbeda dari masa lalu. Seni bela diri tidak lengkap, tidak mendengar ini,
Gucuan tertawa dan berkata, ini salah. Dikatakan bahwa pada masa banjir dan kelaparan, langit dan bumi hancur dan alam semesta tidak ada. Belakangan, dunia Changlan lahir. Jalan pencak silat dibangun kembali. Bagaimana jalan seni bela diri didirikan kembali? Katakan, Mu Yun segera berkata, saya juga punya pertanyaan. Tanyalah yang lebih tua. Bagus. Oh. Gucuan segera berkata sambil tersenyum, rumus susunannya ada di sini, tetapi jika kamu pergi dari sini, aku akan memberikannya kepadamu lagi. Elder, di mana rumus arainya? Dan Kaisar Ming pasti mengetahui sesuatu, kalau tidak, dia tidak akan membunuh Kaisar ke-9 sekaligus, hanya saja orang-orang tersebut belum muncul, tidak hanya para dewa dan Kaisar kuno, tetapi juga kekuatan tertinggi pada masa banjir dan kelaparan di masa lalu mungkin masih ada dalam berbagai hal, namun, setelah mendengar ini, Mu Yun mungkin memikirkan banyak hal, ya, meskipun berat badan Xie Qing hanya setengah dari dia, itu bukan satu-satunya yang dirampok atau bereinkarnasi. Xie Qing, apakah ayah saya akan dibawa pergi? Kalau tidak, kenapa kamu begitu tua? Is Lu King Feng reinkarnasi dari Kaisar Dewa Kuno? Qin Meng Yao? Bukan. Kalau tidak, mengapa mereka begitu berbakat? Menyerah. Reinkarnasi. Tenang. Jika demikian, itu benar-benar tumpukan koin perak tua. Mu Yun mendengar pidato itu dan diam-diam memarahi di dalam hatinya. Ini juga sedikit informasi yang sesepuh Tuan bertanya dan memberi tahu kami. Mungkin keheningan, mungkin reinkarnasi, mungkin mengambil orang lain dan menunggu dalam keadaan tidak aktif. Banyak hal yang tidak seperti yang Anda pikirkan. Mu Yun tampak sangat serius, mendengar kata-kata tersebut, Gucuan langsung berkata, kamu meremehkan Kaisar Ming. Kaisar Ming sangat kuat, saya bisa menerima luka dan reinkarnasi, tapi saya sudah mati. Mendengar ini, Gucuan mengangkat alisnya, menatap Mu Yun dan berkata, apakah kamu menemukan sesuatu? Aku belum menemukan apapun, tapi ada Kaisar Dewa lain bernama Ye Xiaoyao yang tewas dalam pertempuran dengan Kaisar Ming. Saya hanya berpikir kekuatan kamu Xiaoyao sangat kuat. Dengan bantuan Zulong, bagaimana dia bisa dibunuh oleh Kaisar Ming? Meski berat, selain itu, adakah tempat lain di alam semesta yang dilestarikan? Akankah Kaisar Dewa Kuno tidak mati di masa banjir dan kelaparan? Gucuan berkata sambil tersenyum, pada masa banjir dan kelaparan, alam semesta hancur, namun tidak seluruhnya. Changlan adalah tempat alam semesta. Ini, Mu Yun kemudian bertanya, sesepuh hanya mengatakan bahwa periode Taigu bukanlah periode baru bela diri seni. Bagaimana kita bisa mendapatkan warisan ilmu bela diri dari masa banjir bandang? Gucuan berkata dengan serius, namun, mampu melampaui Kaisar setengah langkah, Kaisar Kuasi, dan level dewa sudah cukup untuk sebut saja itu luar biasa. Seandainya tidak dan 39 tidak dibawa kembali ke dunia manusia, saya khawatir dia tidak akan bertahan selama bertahun-tahun ini, dan ayahnya pasti telah melakukan banyak hal dan melakukan banyak persiapan selama bertahun-tahun ini. Ketika Mu Yun muncul di lembah, tidak jauh dari sisinya, suara hembusan udara tiba-tiba terdengar, dan keempat sosok itu datang ke arah ini. Waktu sosoknya tampak muncul kembali di antara pegunungan asli. Di sekelilingnya kosong, dan tidak ada sosok yang muncul di sekitar tubuh Mu Yun, semuanya berangsur-angsur menghilang. Pada saat ini, sosok Gucuan perlahan menghilang, hati Mu Yun tergerak, pemahaman master susunan kekaisaran sejati tentang kehidupan, rumus susunan Gucuan. Tepat pada saat ini, dalam pikiran Mu Yun, Slip Giok, tergantung di atas lautan jiwa, berkilauan dengan cahaya redup. Pada saat berikutnya, Slip Giok berubah menjadi pita, yang langsung mengalir ke tubuh Mu Yun dan menghilang. Kata-kata Gucuan jatuh dan telapak tangannya digenggam. Pada saat ini, tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi ribuan garis batas dan menghilang, dan akhirnya berubah menjadi Slip Giok kuno, melayang di depan tubuh Mu Yun. Nah, rumus kuno itu cocok untuk Anda. Anda pandai berlatih. Saya harap Anda bisa menjadi eksistensi di luar barisan kekaisaran di masa depan. Alasan mengapa dia bekerja begitu keras bukan untuk rumahnya sendiri. Rumah, saya hanya ingin Kaisar Ming mati. Gucuan berkata sambil tersenyum, bagaimanapun juga, Kaisar Ming menghancurkan rumahku. Selama bertahun-tahun, Mu Yun telah melakukan perjalanan melalui monumen besar dan kecil di dunia Changlan dan belajar lebih banyak lagi. Dia mungkin punya beberapa ide di benaknya. Terima kasih atas bantuan Anda, Tetua. Pastinya tidak mudah untuk keluar dari langit dan bumi,
dari Kaisar Kuning, dari Ye Xiaoyao dan dari Mu Qingyu. Kelihatannya lemah, tapi sebenarnya tidak, dunia manusia. Dulu, ketika segala macam hal terhubung, Mu Yun tiba-tiba merasa bahwa ayahnya sangat bijaksana. Di masa lalu, itu terjadi menjalani kehidupan demi kehidupan sebagai bapak koin perak tua, dia pasti tahu sesuatu tentang ini. Tentu saja, pemahaman ini mungkin didasarkan pada Ye Xiaoyao. Ayahku takut dia juga akan mencalonkan diri menjadi kaisar dewa. Dia tidak banyak berpikir, yaitu, ketika kamu Xiaoyao meninggal dan ibunya di penjara, ayahku membawanya saat masih bayi dan pindah ke dunia ini nasib kaisar 9 kehidupan, yang terlibat dalam kepentingan. Tapi sekarang saya mau ikut, kentut, tidak sama sekali. Saat ini, Wang Yishan dari Paviliun Awan juga ada di sini. Di sana, Mu Yun juga melihat dua sosok familiar. Ratusan orang masih berkumpul di sini, dia telah sampai pada posisi awal jalan, dan saat ini, di sana ada tokoh-tokoh Tao di sekitar, berkumpul di sini, pencapaian susunan batas telah ditingkatkan beberapa kali. Sekarang dia bukan tandingannya di alam surga ganda, rangkap 3, dan 4 kali lipat, Mu Yun berdiri dengan tangan di punggung, berjalan keluar selangkah demi selangkah, tertinggal dari sini dan menghilang, keempat mayat itu terkoyak dan digigit, berdarah dan kehilangan nafas hidup satu persatu. Saat naik pesawat, jeritan terus terdengar di barisan. 4 juta garis batas memadat, cukup untuk meledakkan 5.000 hantu, susunan hantu Wanyuan. Dalam sekejap, ribuan hantu menyerbu ke arah kali ini, dengan momentum yang mengerikan dan menakutkan. Bawa kamu jalan. Dalam sekejap, pola batas menyelimuti sekeliling 10 mil, Mu Yun melangkah keluar dan melepaskan ki jahat di tubuhnya. Mudah baginya untuk membunuh dan menyegel 4 tingkat dari surga. 4 juta garis batas, Mu Yun mengepalkannya dengan satu tangan, dan garis batas Tao menyebar dalam sekejap. Kamu tidak dapat melihat bahwa dia baru saja menyegel surga ganda dan membunuh hatinya. Aku tidak tahu harus berbuat apa, lakukan. Melihat adegan ini, Mu Yun tersenyum. Keempat orang itu, dengan mata dingin, samar-samar mengelilingi Mu Yun. Orang lain berkata pada saat ini, wah, jika Anda mendapat kesempatan, itu mungkin bukan milik Anda. 8 orang memasuki kedalaman dan mengambil tindakan mereka, peluang sendiri. Keempat orang ini lucu. Mereka datang untuk menanyakannya. Mu Yun memandang pria itu dan tidak bisa menahan tawa. Apakah ada hubungannya denganmu? Salah satu dari mereka berkata langsung. Apa yang kamu dapatkan? Pada saat ini, keempat orang itu melihat Mu Yun dan segera tampak acuh tak acuh.